Buat Nanda dan juga Nabila, sambil menunggu jam 8 dan juga menunggu teman-teman yang lain, silakan buat santai-santai dulu ya, tenang-tenang dulu sebelum kita masuk nanti ke materi kedua hari ini. Materi minggu kedua maksudnya ya. Untuk Nanda dan Nabila, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Coach. Oh ya, Jelas. oke. Oke, makasih ya. Selamat bergabung buat Kevin dan Rama juga yang baru bergabung. Sebentar lagi kita mulai kelas kita untuk malam hari ini. Oke, untuk mengefisienkan waktu teman-teman semuanya karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, di malam hari ini di minggu yang kedua ya sesuai dengan jadwal kita akan membahas tentang yang namanya TIU ya, tes intelijensia umum. Tapi sebelumnya eh, izinkan untuk saya perkenalkan dulu ya, perkenalan dulu ya. Karena ada yang bilang kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau tak sayang tak mengerti nanti sia-sia yang di kita pelajari hari ini. Jadi alangkah baiknya kalau sebuah diskusi atau sebuah pertemuan itu kita isi dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, nama saya Jetro ya, lengkapnya Jetro FBM Sembiring, ya, asli Batak, cuma mungkin muka tidak kelihatan Batak gitu ya, menurut teman-teman yang di sini gitu ya. Ya, jadi katanya sih tidak mirip Batak, tapi memang asli Batak ya. Saya sekarang sebagai auditor terampil di Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang, ya. Eh, Sejak sudah mulai kurang lebih hampir 2 tahun ini ya. Nah, kemarin juga baru awal tahun lalu kita sudah maksudnya kami sudah mendapatkan sertifikasi sebagai auditor terampil gitu. Ya, jadi malam hari ini dan 3 malam ke depan ya hari Senin, Selasa dan Rabu kita akan berbicara tentang tes intelijensia umum ya teman-teman semua. Nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas atau gimana, boleh langsung di apa ya, diinterupsi misalnya atau mau pakai chat boleh atau mau pakai suara boleh ya teman-teman ya. Tapi sepanjang ini suara saya cukup jelas ya buat teman-teman semua yang sudah gabung, Jelas, cukup Pak. jelas ya suara saya ya. Jelas. Oke ya, terima kasih. Ya, jadi malam hari ini kita berbicara tentang tes intelijensia umum yang mana sesuai dengan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan predikat CPNS adalah
kita wajib nanti harus mengikuti yang namanya tes intelijensia umum. Oke. Nah, jadi tes intelijensia umum ini ya terbagi atas tiga sebetulnya ya. Ada nanti tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik, dan tes kemampuan figural. Oke, thank you Kevin ya untuk chatnya ya. Jelas ya, oke. Nah, jadi eh, tes intelijensia umum itu ada tiga eh, bagian besar yang akan diuji atau yang akan dites dalam nanti seleksi CPNS ya. Salah satunya adalah tes kemampuan verbal. Nah, untuk 3 hari ke depan ini kita akan berbicara tentang tes kemampuan verbal. Nanti untuk numerik dan figuralnya nanti akan kita bahas ya di lain waktu di minggu-minggu berikutnya ya. Nah, untuk tes kemampuan verbal ini, teman-teman, ya, ini ya. Nah, ini juga ada pembagiannya, teman-teman. Ya, jadi pengalaman saya selama tes kemarin, jadi untuk TIU ini memang ya, teman-teman, ini sebelum kita masuk ke materi, jadi saya juga mau berbagi pengalaman dan juga berbagi apa yang saya apa ya dapat waktu tes kemarin. Jadi tes TIU ini ya menurut saya adalah salah satu yang paling bukan berat tapi paling menyita waktu ya namanya paling menyita waktu gitu ya. Karena apa? Karena di sini memang selain penalaran ya kita logika belum nanti suruh hitungan gitu ya. Memang akan banyak sekali waktu yang akan disita di sini ya di dalam tes kemampuan verbal ini ya. Makanya eh, pada saat ujian kemarin saya akan mengusahakan untuk menyisihkan waktu yang lebih untuk mengerjakan yang namanya TIU ini gitu ya karena memang butuh waktu yang lebih dengan tes yang lain misalnya kalau misalnya TWK kan memang itu murni hafalan murni memang apa ya isinya dari undang-undang pengamalan dan itu memang sudah ada bakunya gitu. Nah, kalau untuk TIU ini, apalagi nanti berhubungan dengan analogi, silogisme ya, nah itu tidak ada rumus bakunya gitu. Paling ada tips dan triknya gitu. Tapi tidak ada rumus baku yang membuat misalnya ya analogi, misalnya eh, nanti perbandingan kata uang kemudian kaya, kemudian nanti tidak ada rumus bakunya yang bilang, oh kalau makanya kita harus menalar, makanya dibilang di sini tes penalaran ya. Jadi TIWI ini termasuk penalaran. Kita harus tahu ya, kita harus benar-benar paham, mengerti gitu, apa yang diminta atau apa yang diingini oleh soal ini gitu. Nah, makanya tips pertama dari saya untuk TIWI ini ya teman-teman yang mau mengikuti PNS ya, yang mau mengikuti tes CPNS ini banyak-banyaklah latihan soal untuk bagian penalaran. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin banyak ya kita latihan, semakin banyak yang kita peroleh ilmunya gitu. Karena itu tadi teman-teman. Jadi dia tidak ada rumus bakunya. Apakah kalau misalnya hitungan matematika biasa, misalnya nanti ada tes tes kemampuan menghitung soal cerita. Nah misalnya, kalau soal cerita dia itu biasanya kan ada rumus baku, misalnya kecepatan jarak jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu gitu ya. Nah, itu sudah kita tinggal membolak-balikkan oh ya mana rumusnya yang mau dipakai gitu. Tetapi kalau yang berhubungan dengan analogi ya silogisme kemudian nanti ada nanti figural ya. Nah, itu memang benar-benar kita harus banyak-banyak menggali teman-teman ya. Ya, jadi kita benar-benar harus paham betul yang dimaksud itu apa gitu. Yang diminta itu apa dari analoginya gitu ya.
Oke, sampai saat ini sampai sekarang ada pertanyaan kayaknya belum ya. Jadi kita lanjut dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya atau gimana kurang jelas boleh ya. Nah, jadi untuk analogi ini kalau menurut KBBI ya teman-teman ya, KBBI menyebutkan bahwa analogi ini adalah eh, hubungan atau persamaan dari dua hal atau dua benda. Nah, dalam hal ini adalah dua kata atau lebih ya yang akan kita cari persamaannya. Ya, secara singkatnya bisa dikatakan analogi kata ini kita mencari padanan kata atau hubungan ya. Jadi kita diminta, kita dituntut untuk bernalar ya, melogikakan kata ini gitu ya. Misalnya kata uang itu akan kita bisa nalarkan itu kemana gitu ya. Uang itu oh bisa nanti nyambung ke harta. Uang juga bisa nyambung nanti ke materi. Atau uang itu bisa nanti nyambungnya ke kertas gitu. Nah, bisa jadi di soal itu gitu. Jadi uang yang dicari adalah kertas gitu ya, uang kertas. Berarti yang kalau ada cari pembandingannya lagi berarti apa lagi tuh? Berarti kalau koin berarti apa itu? Bisa jadi koin misalnya dia bisa jadi eh, logam gitu atau keras gitu. Ya, jadi pokoknya kita disuruh semaksimal mungkin untuk menalarkan atau menjawab sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, ya, padanan dan hubungan kata, ya. Jadi, boleh saya ini. Nah, jadi yang ini padanan dan hubungan kata. Ini ya, teman-teman harus concern di sini ya. Jadi kalau kita diminta beranalogi, ya kita harus tahu padanannya apa atau hubungannya apa. Ya, itu dia ya. Jadi padanannya apa, hubungannya apa gitu ya. Eh, begini. Oke. Tes analogi digunakan untuk menguji peserta dalam menentukan padanan kata. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi menguji padanan kata atau hubungan kata. Nah, untuk ini nanti pengertian-pengertian dan ininya nanti bisa teman-teman pelajari selanjutnya ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi dari materi yang dibagikan ya. Ya. Nah, kemudian di sini, nah ini contohnya analogi katanya. Jadi perbandingan. Halo, tes, maaf, suara saya kedengaran ya? Sorry, tadi ada kendala dikit. Halo? Kedengaran Bang. Oh ya, sorry, tadi ada kendala dikit. Nah, jadi gini, eh ini kan ada A itu dengan B sama dengan C dengan D. Bisa seperti ini polanya nanti. Misalnya, yang seperti saya bilang mungkin rumah. Nanti misalnya rumah, padanannya nanti misalnya eh, renovasi. Ya, rumah renovasi. Nah, nanti yang C ini bisa jadi misalnya mesin, ya. Nah, apa padanan katanya gitu. Nah, itu yang harus kita cari dari sini. Rumah kalau dia direnovasi, nah mesin diapain. Nah, gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Atau ada juga nanti yang pakai tiga perbandingan. Ya, ada yang sampai tiga ya. A, B, C.
itu sama dengan DEF. Ya, jadi ABC sama dengan DEF. Ya. Nah, nanti kita juga sembari nanti ya, sembari kita melihat materi ini, nanti saya akan tampilkan juga beberapa soal ya, beberapa soal yang boleh nanti kita belajar sama-sama ya untuk memperkaya ilmu kita ya. Jadi nanti juga gitu saya tampilkan soal-soalnya eh, sebelum selesai pembahasan kita malam hari ini ya. Nah, kemudian ini ada juga titik-titik eh, B, titik-titik banding B itu sama dengan C titik-titik. Ya, ini juga bisa polanya seperti ini ya. Jadi tidak melulu nanti di soal itu polanya seperti yang A dengan B ini enggak. Bisa aja dia titik-titik dengan B itu sama dengan C dengan titik-titik. Ya, nanti kita lihat eh, soalnya apa bentuk soalnya ya. Nah, ada juga A dengan titik-titik ya, itu sama dengan titik-titik dibanding B, D gitu ya. Jadi bermacam-macam ya pola analogi ini ya. Jadi tidak terpatok pada satu pola atau bentuk analogi gitu. Jadi banyak contoh-contoh pola-polanya yang akan dibuat gitu. Makanya saya bilang tadi semakin banyak kita mengerjakan soal, semakin banyak kita belajar tentang analogi kata, tentang silogisme nanti juga. Nah, semakin banyak juga ilmu yang akan kita dapat gitu ya. Nah, pengalaman saya juga teman-teman untuk analogi dan silogisme nanti itu analogi, silogisme, kemudian tes figural gitu ya. Nah, itu eh, nanti jangan terpaku pada satu soal yang menurut kita susah. Jadi silakan aja nanti langsung kita bisa cari soal lain gitu. Jadi jangan terpaku karena kita belum dapat itu terus kita usaha jangan. Ya karena sayang waktu ya. 35 soal kalau nggak salah ya untuk TIU ini untuk pengerjaannya 35 soal dan itu tidak sampai 1 menit. Ya, jadi jangan terpaku teman-teman hanya mencari satu yang tidak pasti. Lanjutkan dengan yang pasti-pasti dulu. Nanti bisa dikerjakan ulang kembali gitu ya. Dan tolong berikan spare waktu yang lebih untuk TIU ini. Ya, jadi contoh tadi misalnya kita dikasih waktu 100 menit dengan 110 soal, teman-teman udah harus bisa nih membagi-bagi. Aku udah harus selesai TKP di menit kesekian. Aku perlu ini 20 menit saja. Kemudian untuk TWK aku perlu eh, 30 menit. Nah, sisanya itu maksimalkan untuk pengerjaan TIU ini. Gitu teman-teman ya. Jadi cari eh, spare waktu untuk pengerjaan TIU ini yang cukup gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita sibuk di soal TKP atau TWK atau soal lain sehingga pengerjaan silogisme, analogi dan juga nanti figural tambah nanti soal cerita jadi tertunda, jadi terhalang. Padahal ya pengalaman saya justru perlu waktu yang cukup banyak justru di TIU ini, khususnya untuk yang verbal nanti sama yang soal cerita. Ya, itu sangat butuh. Belum lagi nanti yang soal cerita kan perlu kita apa? Menulis dulu gitu kan. Nah, perlu kita tulis dulu, kita hitung, kita bikin rumusnya gitu kan. Makanya kasih spare waktu yang lebih untuk TIU. Setidaknya lebih banyaklah kasih waktu sisa untuk TIU ini gitu. Ya, makanya soal-soal lain mana yang lebih gampang itu dulu habiskan gitu ya. Selesaikan dulu mana yang menurut kita ini aku bisa nih dapat nih cepat itu dulu cepat-cepat selesai baru kita bisa punya spare waktu untuk mengerjakan TIU ini ya. Nah, teman-teman, analogi ya adalah hubungan pasangan kata. Nah, hubungan pasangan kata ini bisa dibentuk dari banyak sekali gitu ya. Ya, tetapi yang paling umumnya seperti ini gitu ya. Tetapi banyak sekali yang bisa disangkut pautkan dengan
analogi gitu ya. Namanya juga analogi ya. Minta kita untuk berpikir bernalar lebih jauh gitulah ya. Ya. Nah, bisa dia sinonim ya. Nah, ada sinonim kata ya, sinonim kata ya. Kayak misalnya nanti eh apa? Matahari, nah, titik-titik. Nah, ada nanti pilihannya surya gitu ya. Nah, dia mana yang sama dengan kata matahari? Bisa seperti itu ya. Kemudian ada misalnya juga antonim, lawan kata ya. Ya, justru dia mencari lawannya. Kalau misalnya ada dibikin contohnya keras ya. Keras titik dua rapuh. Itu kan pasti lawan antonim tuh. Ya, jadi kita harus cepat berpikir keras dengan rapuh. Oh ya, ini berarti antonim. Cari pasangannya yang pilihannya itu yang merupakan lawan kata juga atau antonim. Ya, bisa juga bentuk waktu ya, bisa juga merupakan bagian atau subbagian dari apa yang diminta. Bisa juga berupa definisi atau pengertian ya. Ada kalanya nanti juga memang pada saat pengerjaan apa soal-soal TIW ini itu akan diberikan nanti misalnya definisi sesuatu ataupun misalnya terjemahan-terjemahan kata-kata serapan dari bahasa Inggris misalnya gitu ya, misalnya kayak intermezzo atau refresh gitu ya. Jadi kita harus memang apa ya, banyak-banyak melatih supaya kita mengerti juga. Oh, kalau di bahasa Inggris itu ini, nah nanti kita tinggal cari bahasa Indonesianya, gitu ya. Jadi bisa jadi definisi, bisa jadi juga temuan, tokoh penemu, ya. Bisa jadi nanti artis, ya. Artis pun masuk gitu ya. Ya misalnya Rhoma Irama, Raja Dangdut gitu ya. Jadi pasti ada yang seperti seperti itu gitu ya. Nah, kemudian istilah dalam satu ilmu pengetahuan ya, kimia, reaksi seperti itu ya kurang lebih dibikinnya. Nah, kemudian hubungan sebab akibat. Nah, ini yang paling sering muncul teman-teman ya, sinonim, antonim dan hubungan sebab akibat ini yang lumayan sering muncul gitu ya. Ya, kalau dia misalnya di awal A-nya itu adalah sebab, B-nya itu adalah akibat, berarti kita harus cari C dan D-nya itu adalah sebab akibat juga. Atau A-nya adalah sebab, kemudian B-nya titik-titik, ya kan? C-nya apa? Sebab juga, D-nya titik-titik, berarti kita harus berpikir, oh berarti yang dibutuhkan dua-duanya adalah akibat gitu. Ya, jadi itu penalaran yang harus cepat-cepat kita temukan. Apa yang diminta? Apakah kedua-duanya meminta sebabnya saja, sebab akibat, atau akibatnya saja? Ya. Kemudian ada kata benda atau alat, fungsi, ya. Bisa juga nanti berhubungan dalam bentuk panca indera, ya, mata uang, negara, ya, urutan peristiwa dan masih banyak lagi sebetulnya teman-teman ya. Jadi tidak terpaku pada ini gitu ya. Ini hanya contoh yang paling sering ketemu aja gitu ya. Jadi contoh yang paling sering ketemu di dalam soal-soal gitu ya. Tetapi sekali lagi tidak terpaku hanya pada ini gitu ya teman-teman ya. Makanya saya bilang dari awal, untuk view ini mari kita sering-sering untuk latihan soal ya. Baik itu nanti kita seperti kita sekarang ini kita latihan soal nanti, kemudian ada nanti eh, tes, kemudian nanti ada ya macam-macam teman-teman bisa ikuti ya. Kemudian nanti bisa dari sumber-sumber referensi lain gitu ya. Yang penting kalian harus benar-benar fokus ya dengan TIU ya, berikan porsi lebih seperti yang saya bilang itu. Saya bukan bukan berarti yang lain nggak penting gitu ya, bukan berarti yang lain nggak penting teman-teman ya. Tapi memang tiulah yang kebanyakan membuat apa ya?
kita itu kehabisan waktu gitu ya. Kita itu akhirnya menjadi bingung dan gugup karena waktu sudah mau habis sementara banyak soal yang belum selesai di TU-nya gitu ya. Oke, untuk merefresh nih, saya mau tunjukin salah satu contohnya. Boleh kita bermain sebentar ya untuk merefresh teman-teman juga supaya teman-teman juga eh, apa ya istilahnya ya memicu gitu ya, memicu ya. Boleh kita mainkan. Oke. Nah, ini ada contoh nih teman-teman ya. Kurang. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Halo, kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, kelihatan ya. Nah, ini ada nih salah satu contoh nih. Salah satu contoh ya. A dan B-nya umur, tahun. Nah, coba siapa boleh apa kira-kira nih perbandingannya nih? Kalau dikasih seperti ini soal umur dengan tahun ini kira-kira analogi apa yang diminta di sini gitu? Ayo, ayo, ada yang udah jawab ya? Ya, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke, boleh apalagi? Iya, ada yang jawab C. Ya, sangat beragam sekali ya. Agak agak beda dengan soal TWK kemarin ya. Yang saya ikuti kalian waktu soal TWK itu kayaknya merata gitu. A A semua, B B semua ya gitu ya. Ini cukup beragam. B D C ya. Oke, ada lagi? Ya, Firly B, Kevin D, Anissa C, Filia C, Rama B ya. Oke. Nah, kita bahas ya. Kita bahas ya. Nah, ini bukan tentang benar atau salah ya. Kita sekarang kan bukan sekarang kita mau melihat benar atau salah lulus atau enggak ya, tetapi ini adalah latihan gitu ya, teman-teman ya. Yuk, coba kita lihat ya. Nah, di sini kan diminta ini kan eh nah, umur. Ya kan yang ditampilkan itu adalah umur dan tahun. Nah, kita harus coba berpikir antara umur dengan tahun ini hubungannya apa gitu ya. Umur dengan tahun hubungannya apa? Oh, ini adalah hubungan apa? Satuan. Nah, ini salah satunya ya, hubungan satuan. Ya, teman-teman ya. Hubungan satuan. Seperti apa? Nah, umur. Nah, kalau kita sebutkan umur seseorang gimana kira-kira? Apakah dibilang sudah berapa jam Anda hidup atau selamat ulang bulan gitu atau selamat ulang hari ya enggak sih, tetapi itu tidak umum, tidak apa ya, tidak standarnya gitu. Jarang ada orang selama ulang hari atau apa berapa hari umurmu gitu ya, kecuali misalnya udah sekarat di ICU tiba-tiba dokter bilang ya umur bapak tinggal berapa hari, nah itu beda lagi cerita ya. Tapi kalau penalaran umumnya, penalaran logikanya, umur itu ya kalau disangkut pautkan dengan satuannya berarti umur itu adalah satuannya ini adalah tahun ya, satuan ya teman-temannya. Nah, umur itu satuannya tahun ya. Anda berapa tahun usianya gitu ya. Sudah 50 tahun, 20 tahun gitu ya. Itu penalaran umumnya ya. Ya. Nah, bagian-bagiannya gitu ya. Eh, dihitungnya gitu, penghitungannya satunya ya. Nah, maka untuk mencari analoginya, maka kita akan lihat ya A. Oh, tadi ada nggak yang jawab A? Nggak ada kayaknya, ya. Nggak ada yang jawab A ya. Jelas ini memang sudah salah gitu ya. Ilmu dengan nilai ini bukan ya bisa jadi analogi tapi bukan analogi yang diminta oleh soal gitu ya. Jadi bukan bukan ilmu ataupun nilai karena ilmu itu apa nilai itu eh,
tidak ada analoginya dengan ilmu sesuai dengan soal yang diminta, bukan merupakan satuannya. Kemudian jam dengan detik. Ya, kalau jam dengan detik ini ada analoginya, tetapi analoginya adalah detik ini merupakan bagian dari jam. Ya, detik ini adalah bagian, jadi hubungan bagian bukan satuan gitu. Jadi eh, sudah berapa jam, ya, sudah berapa lama, ya kan? Sekian jam, tetapi sudah berapa jam? Oh, sekian detik. Nah, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi eh, ini analoginya kurang kena dengan umur dan tahun tadi gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kecepatan dengan jam. Ya, kalau sekilas memang ini benar gitu ya. Sekilas benar karena kecepatan kadang-kadang juga dihitung dengan jam. Tetapi kita perlu tahu lagi teman-teman, kecepatan itu ya bisa juga yang lebih tepatnya adalah harusnya kilometer ya, atau eh, knot gitu ya, atau ukuran kecepatan yang lain gitu ya. Sementara jam itu sudah menunjukkan waktunya gitu ya, waktu kecepatan itu sendiri. Nah, kalau kertas dengan helai, nah kertas dihitung ya bisa dua, satunya adalah lembar ataupun berapa helai gitu ya teman-teman ya. Jadi berapa lembar kertasnya atau berapa helai kertasnya gitu, sekian helai, sekian lembar gitu ya. Jadi untuk yang soal ini ya, ini jawaban yang lebih tepat ya, yang mengena untuk logika yang di atas ya, itu yang D ya, kertas dengan helai. Kalau air minum ini udah jelas salah ya, nggak ada analoginya dengan yang di atas gitu ya. Air untuk diminum ya, itu hubungan tujuan gitu ya, bukan hubungan satuan tapi hubungan tujuan gitu ya. Ya, jadi yang antara, nah ini yang memang nanti agak-agak membingungkan kita teman-teman gitu ya. Makanya saya bilang harus banyak-banyak latihan soal untuk yang seperti ini. Ya, kita akan ditampilkan banyak-banyak yang jawaban seperti ini gitu, yang jawaban-jawaban membingungkan, jam, detik, kecepatan jam, kertas, helai gitu ya. Ya, dari antara lima itu mungkin ada satu atau dua yang memang benar-benar tidak masuk gitu ya. Seperti ini tadi air minum. Nah, kita udah langsung bisa cut gitu ya teman-temannya. Jangan berpikir lagi untuk ini gitu. Jangan habiskan waktu untuk ini. Benar nggak ya air dengan minum gitu ya? Itu nggak perlu lagi kita ini ya, air minum sudah tidak ada hubungan. Udah jangan dipikirkan lagi gitu. Untuk menghemat waktu teman-teman juga gitu ya. Ya, jadi eh, jawaban untuk yang ini, yang pertama ini ya itu eh, D ya teman-teman ya. Kertas dan helai ya. Oke. Nah, ini ada soal kedua nih, biar kita bisa berpikir lagi nih teman-teman. Ada intensitas dan frekuensi. Oke. Pilihannya ada hadiah pengabdian, penghargaan penghormatan, C. Jauh jarak, D. Jumlah total, E. Hak kewajiban. Ayo silakan teman-teman yang untuk yang ini apa jawabannya? Silakan. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D ya. E, B, B, E, oh, ada yang jawab E juga, B. Oke. Ya, oke. Mari kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini analoginya adalah intensitas
dan frekuensi. Nah, teman-teman, kita harus langsung bisa memikirkan bahwa ada dua hal yang di dalam intensitas dan frekuensi. Yang pertama, mereka menunjukkan kesamaan. Itu dulu ya, kesamaan. Bukan sinonim ya, bukan persamaan kata, bukan, tapi ada hubungan kesamaan ya, kesamaan antara intensitas dengan frekuensi. Sama-sama apa? Nah, ini yang harus kita bisa nalar lebih lagi. Sama-sama menunjukkan eh, jumlah ya, sama-sama menunjukkan jumlah ataupun tingkat keseringan ya, ataupun tingkat apa namanya, berlaku atau terjadinya atau total ya, atau keseluruhan yang ada gitu ya, kesamaan dari suatu jumlah gitu ya, kesamaan dari suatu jumlah ya, mudah-mudahan bisa dibaca. Nah, intensitas ini menunjukkan tentang apa, jumlah, seringnya terjadi sesuatu ya, seberapa sering gitu kan. Nah, jadi dia menunjukkan tentang eh, total atau jumlah atau sering tidaknya berlaku sesuatu gitu. Nah, begitu juga dengan frekuensi. Frekuensi itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang jumlah atau total terjadinya sesuatu gitu. Berapa sering frekuensi terjadinya gempa gitu ya kan? Oh ya, frekuensinya bisa 2 bulan sekali gitu ya. Berapa sering intensitas Anda pergi ke pasar gitu misalnya. Ya, oh iya, saya sering pergi ke pasar gitu ya. Jadi ada satu kesamaan yang menunjukkan kepada jumlah atau tingkatan atau akumulasi dari suatu kegiatan. Ya, nah teman-teman, kita bisa lihat yang pertama sorry, bukan yang pertama, yang A, hadiah pengabdian. Jelas tadi nggak ada yang pilih juga ya. Ya, ini untuk analogi yang di atas ini tidak masuk ya, jelas. Ya, tidak ada analoginya antara hadiah dengan pengabdian. Mungkin kalau soal analoginya diganti bisa jadi gitu ya. Nah, yang B, ya ini tadi juga lumayan banyak yang pilih. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang, kalau kita perhatikan secara sekilas memang sepertinya ini jawabannya gitu ya. Penghargaan itu kan sama dengan penghormatan gitu ya. Nah, tetapi kita harus lihat lagi ke soalnya gitu. Makanya kita kembali lagi ke soalnya. Nah, kesamaan yang diminta itu kesamaan apa gitu teman-teman ya? Ya, kesamaan apa? Oh, kesamaan tentang total atau jumlah atau kuantitas atau terjadinya sesuatu gitu ya, jumlah terjadinya sesuatu ya. Nah, makanya kita harus lihat lagi pilihan yang lain. Kalau jauh dengan jarak, ini sudah jelas nggak mungkin ya. Kemudian hak dan kewajiban, mohon maaf, ini juga sudah bertolak belakang gitu ya. Hak itu adalah lawan dari kewajiban, malah ya. Ini lawan, bukan bukan kesamaan, tetapi justru ini adalah lawan ya, antonimnya gitu ya. Kecuali kalau di sini dibikin yang berupa antonim gitu ya. Nah, ini juga enggak. Nah, ada dua yang mirip, yang hampir sama nih antara B dengan D. Ya. Nah, tapi makanya saya bilang tadi, kita kembali lagi kepada soalnya, yang dituntut itu adalah tentang yang dituliskan di sini, ya. Nah, jadi berkaitan dengan ini, maka ya D, jawaban yang paling relevan ya untuk itu adalah yang ini, jumlah dengan total. Ya, jumlah itu juga menunjukkan tentang eh, ya jumlah, akumulasi gitu ya, akumulasi dari sesuatu, begitu juga dengan total. Ya, ini sama tadi. Jadi ini akumulasi dari sering atau tidaknya sesuatu, begitu juga dengan frekuensi, akumulasi dengan sering atau tidaknya terjadinya sesuatu atau bertambahnya sesuatu. Nah, pilihan yang paling pas, yang paling relevan untuk soal ini ya, itu adalah jumlah dengan total gitu ya, sama-sama menunjukkan kesamaan dan sama-sama menunjukkan tentang akumulasi atau penjumlahan atau total dari terjadinya sesuatu gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang jawab D juga gitu ya, ada yang jawab D ya. Benar yang jawab D tadi ya.
yang jawab lain ya mungkin belum tepat gitu ya. Ya, jadi itu itu dia teman-teman yang apa yang memang membutuhkan analogi penalaran yang cukup kuat untuk hal yang seperti ini gitu ya. Saya mau kembali lagi dengan ini. Sorry. Oke, ya. Nah, jadi yang ada di sini ada sorry. Yang ada di sini Yang ada di sini bagian ini hanya beberapa bagian yang mungkin bisa muncul ya di soal, tetapi banyak lagi yang mungkin harus kita analogikan ya, seperti tadi satuan, ya, tingkat keseringan gitu ya, waktu, bagian dari ya, itu banyak banyak sekali yang memang harus kita pahami gitu untuk analogi ini ya. Jadi eh, sedikit tips untuk mengerjakan soal analogi teman-teman ya. Yang pertama adalah kita harus teliti, cermat, ya, cepat dan gunakan waktu sebaik mungkin ya. Ini sekedar pengalaman teman-teman ketika mengikuti tes CPNS di 2019 kemarin ya. Saya bersama teman saya mengikuti dan rata-rata yang gagal itu di ruangan saya ya, di ruangan tempat kami tes itu memang rata-ratanya itu yang gagal itu yang tidak memenuhi skornya itu adalah di TIU gitu ya. Ya, jadi banyak yang jatuh memang di TIU yang kemudian adalah TWK gitu ya. Jadi memang yang agak memusingkan itu yang agak menjadi momok itu memang TIU dan TWK ya. Jadi ketika kami juga mengerjakan memang yang menjadi momok ya. Makanya kita harus benar-benar teliti untuk TIU ini. Seperti yang tadi contohnya soal itu ya. Ya, ada dua jawaban yang benar-benar apa sebetulnya yang diminta oleh soal ini gitu. Kemudian cepat. Ya, kita harus cepat berpikir seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita udah tahu oh ini nggak ada hubungan, udah tinggal coret ini nggak masuk gitu ya. Jangan lagi dipikirkan ada nggak ya? Udah jelas-jelas nggak ada hubungannya, tapi masih kita pikirkan itu sebagai jawaban kamu. Udah, ini kalau misalnya ada 5 jawaban, kalau kita udah tahu bahwa yang dua itu tidak termasuk dari bagian soal itu, tidak termasuk dari bagian jawaban itu, ya sudah langsung next aja gitu, langsung ke 3 yang paling dekat atau 2 yang paling dekat gitu ya. Jadi cepat waktunya bisa kita gunakan gitu ya. Gunakan waktunya sebaik-baik mungkin yang bisa kita lakukan. Makanya kita harus fokus ya teman-teman ya. Jadi pengerjaan TIU dan TIU ini, tes verbal dan figuratif itu memang betul-betul memerlukan fokus yang benar-benar. Nah, kalau bisa teman-teman sembari nanti teman-teman latihan di rumah, carilah waktu untuk yang benar-benar teman-teman fokus ya, tidak terganggu oleh hal-hal lain, misalnya dengan teman, dengan apapun segala macam gitu ya. Tapi cari waktu yang benar-benar fokus pengerjaannya gitu. Ya itu sekaligus juga mengetes fokus kita gitu ya, supaya kita bisa lanjut ke soal yang lain gitu ya. Nah, yang kedua perbanyak latihan soal seperti yang tadi saya bilang tadi ya, jelas ya. Analogi itu adalah tes verbal itu adalah tes kemampuan untuk menalar. Menalar itu berarti kita harus banyak-banyak menggunakan logika ya. Sangat jarang atau bahkan bisa kecil sekali kemungkinan ada rumus-rumus yang baku ya, atau mohon maaf ini bukan seperti TWK yang hafalan gitu ya. Kalau TWK benar-benar memang kan isi undang-undang nomor sekian atau berapa kali undang-undang di amandemen, sorry bukan direvisi, di amandemen gitu ya. Nah, itu kan memang sudah baku gitu ya. Sudah itu memang 4 kali 4 kali ya. Ya, kita tinggal tahu aja, oh 4 kali ya sudah, kita tinggal jawab 4 kali gitu ya. Tidak ada yang bikin oh jadi 5 kali lah, jadi 6 kali lah, nggak mungkin gitu ya. Ya itu dia. Jadi kalau penalaran verbal ya ini itu butuh memang latihan-latihan dan latihan lagi supaya kita makin mengerti. Semakin banyak kita tahu soal, semakin banyak yang kita tahu nanti apa yang dimaksud dari soal itu gitu ya.
walaupun jawabannya mungkin agak mirip-mirip, tapi bisa jadi ada jebakan-jebakan tertentu gitu ya. Nah, nomor tiga, jangan terpaku pada soal sulit. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga. Jadi kita jangan terpaku pada soal. Kalau kita merasa soal ini, aduh, aku masih bingung. Oke, lanjut aja ke next soal nomor 4, nomor 5 dan sekian gitu. Ya, saya juga melakukan hal ini ketika saya tes kemarin ya. Begitu saya lihat memang ini memerlukan waktu yang lebih, oke. Nah, saya next dulu lah, skip dulu. Kerjakan dulu yang mana lagi yang lebih gampang, yang bisa saya dapat lagi. Semakin cepat, maka waktu yang kita sisakan juga, yang kita sisihkan juga untuk yang soal yang belum kita kerjakan semakin banyak, teman-teman. Tapi kalau kita hanya terpaku pada itu, nggak dapat lagi, nggak dapat lagi, nggak dapat lagi. Nah, udah dari waktu yang 110 menit, nanti tinggal lagi jadi 80 menit, makin kita kerjakan, makin kita pikirkan lagi, uh, ujung-ujungnya habis gitu. Ya, jadi tidak ada yang kita bisa lanjut, tetapi waktu sudah habis. Ya, makanya kerjakan dulu yang mana menurut kita, oh ini bisa gampang, dapat. Nah, sisanya baru kita fokus kepada soal itu. Kecuali memang kita sudah mengerjakan seluruhnya, sisa tinggal beberapa soal ya 10 atau 15 soal TIU ya yang memang menurut kita susah. Nah, oke, kita mulai lagi dari situ. Kita ulang lagi yang 15 soal tadi gitu. Fokus ke situ gitu. Dengan catatan yang lain memang sudah kita selesai dan yakin kalau memang itu sudah oke, sudah clear gitu. Ya baru kita fokus lagi ke soal yang sulit ini ya. Kemudian yang keempat, perluas hubungan kata ya, kayak tadi itu. Jadi kita harus tahu bahwa misalnya contoh tadi yang kata frekuensi tadi itu, apa ini frekuensi ini. Nah, kita harus banyak di situ gitu menjawab frekuensi itu tentang apa. Oh, tentang akumulasi, tentang bisa juga tentang seringnya terjadi sesuatu. Oh, bisa juga tentang total, atau bisa juga tentang jumlah, atau bisa juga tentang pengulangan, atau apa gitu. Banyak hal-hal yang bisa digabungkan atau dihubungkan dengan kata frekuensi gitu. Nah, tergantung dipasangkan dia kemana. Kalau tadi misalnya kan frekuensi digabungkan dengan intensitas, nah, ya kan? Ya, berarti kita harus tahu, oh berarti yang diminta adalah tentang akumulasinya, ya, tingkat keseringannya, total terjadinya gitu. Nah, gitu teman-temannya. Jadi kita harus perluas hubungan dari satu kata demi kata itu ya. Oke, kalau kita misalnya dapat yang gampang-gampang, misalnya makan, minum, ya sudah lah, tinggal kita cari makan, temannya minum. Berarti kalau jalan tari ya gitu kan. Jadi itu gampang-gampang, tapi kita akan ketemu banyak nanti dengan soal-soal yang tidak seperti itu gitu ya, tapi soal-soal yang memang membutuhkan penalaran yang lebih gitu. Jadi kembali lagi, yuk banyak nanti latihan soal ya. Ya. Eh, tipsnya lagi ya, tipsnya lagi. Hmm, maaf ya. Nah, tipsnya lagi, jangan memilih kata yang mempunyai bunyi yang mirip dengan soal. Mungkin nanti ada ketemu, misalnya nih saya kasih contoh di sini ada kata amdal gitu ya. Ya, ada misalnya kata amdal gitu. Ya, belum tentu ya jawabannya, karena mungkin kita belum tahu apa itu amdal ya kan. Nah, terus kita pikir amdal ini kalau dibalik-balik mungkin bisa jadi kata-katanya dalam gitu ya kan. Nah, jangan gitu ya. Jadi jangan terpaku bahwa oh kalau katanya yang ini hampir sama dengan ini, itu loh jawabannya. Enggak. Justru banyak di situ yang menjebak, teman-teman. Ya, justru di sini yang paling yang paling banyak menjebak kita gitu ya. Ya, kita harus tahu AMDAL itu apa hubungannya gitu. Oh, ini berhubungan dengan lingkungan. Oh, ini berhubungan dengan aturan. Nah, ya kan? Oh, ini berhubungan dengan dampak atau akibat, ya kan? Kita harus tahu AMDAL itu apa. Oh, analisis dampak lingkungan. Oh, itu hubungannya gitu ya. Jadi, kalaupun ada pilihannya di situ misalnya dalam atau alam gitu, ya, jangan langsung terpaku, oh, inilah mungkin gitu ya. Jangan ya, teman-temannya, itu justru yang akan menjebak kita, ya. Itu sangat-sangat menjebak kita ya. Kemudian yang kedua, pergunakan kalimat umum ya.
Mungkin di situ ada jawabannya yang mirip-mirip seperti yang tadi, yang kita lihat tadi ya kan. Ada kata-kata yang hampir-hampir mirip ya, yang tadi kita bahas tadi. Nah, kita harus benar-benar pakai kata itu untuk yang kalau kita bikin ke kalimat gimana kira-kira? Intensitas, berapa intensitas dari terjadinya? Oh, intensitas. Oh, berbicara ini. Kemudian frekuensi, kalau kita gak buat ke kalimat, oh berarti kesamaannya adalah kesamaan tentang jumlah sesuatu atau akumulasi. Ya. Jadi kita bisa pakai di situ ya, tetapi memang ya itu tadi kita harus cepat ya, kita harus cepat untuk memikirkan seperti itu gitu ya. Nah, di sini juga saya kasih contoh juga, saya ada padi ya, padi wereng. Nah, bayam misalnya nanti ini titik-titik, nah kita harus cepat tahu wereng itu apa gitu ya. Ya, oh eh, padi itu dirusak oleh wereng. Wereng adalah hama, sejenis hama yang merusak padi. Nah, langsung kita akan bisa cari, oh ya berarti kalau eh, ulat adalah sejenis hewan yang bisa merusak bayam. Gitu ya. Kalau ada jawabannya seperti itu ya. Jadi eh, langsung bisa menyingkat waktu gitu. Jadi kita langsung cari aja, pergunakan langsung ke kalimat umumnya. Langsung buatkan, oh kalau ini kalimatnya bisa seperti ini, kalau ini bisa seperti ini gitu. Jadi nyambung ya. Ya ada hubungan antara antara yang keduanya gitu ya. Kemudian kembalikan ke bahasa aslinya. Nah, mungkin nanti juga di ada dalam analogi itu teman-teman ya, itu akan ada banyak bahasa-bahasa dari serapan-serapan lain. Saya yang pernah saya temukan itu contohnya katanya pause ya, pause gitu ya, pause tulisannya pause ya, kata serapan gitu. Ada mungkin intermezzo ya, refresh ya, akan ada kata-kata yang seperti itu gitu ya. Makanya kita juga dituntut untuk mengerti terjemahan dari kata itu gitu ya. Kalau pause itu artinya kita berhenti atau rehat sejenak gitu ya. Kemudian refresh artinya apa ya? Refresh bisa jadi artinya adalah penyegaran ya. eh, atau istilahnya kalau ada yang orang bilang kayak healing gitu ya, refreshing gitu, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu bahasa asli dari yang diminta ini apa gitu. Karena akan ada beberapa nanti soal itu yang menggunakan kata-kata serapan atau kata-kata terjemahan dari bahasa asing ya. Nah, kemudian gunakan waktu yang terakhir ini sama dengan yang tadi ya tipsnya ya, gunakan waktu yang tersedia ya. Nah, ini tadi sudah, ini hanya pengulangan saja ya. Gunakan waktu yang tersedia sebaik mungkin ya, jangan terpaku pada satu soal ya. Ingat teman-teman ya, jangan pernah terpaku pada satu soal yang menurut teman-teman agak susah ya. Ini rumus apa ya, rumus menjawab soal TIU, khususnya kemampuan verbal ini ya. Teman-teman jangan menghabiskan waktumu hanya untuk satu soal yang belum tentu tahu jawabannya. Lanjut aja langsung dulu ya. Lanjut dulu yang gampang, baru nanti bisa dicari untuk yang berikutnya ya. Kemudian ya, ini hubungan ruas kiri ini juga tadi sudah kita ya bahas lah tadi ya, udah saya sampaikan juga ya, harus ada hubungan antara ruas kiri dengan ruas kanan gitu ya. Artinya eh, tidak boleh ruas kiri itu yang diminta apa, ruas kanan yang diminta apa ya. Yang tadi yang diminta adalah persamaan, tapi ada jawaban tentang misalnya tentang kebalikan, misalnya kayak tadi hak dengan kewajiban itu sudah merupakan suatu pengertian yang berbeda gitu. Hak itu apa, kewajiban itu apa gitu. Itu sudah berbeda gitu. Atau misalnya eh, utara ya, misalnya soalnya nih dibikin bawah selatan gitu misalnya. Nah, itu kan kita bisa nalar ke bawah selatan itu adalah sama-sama menunjukkan posisi di bawah gitu. Nah, kita harus cepat nalar bahwa nggak mungkin dong ya
udah diminta yang tentang menunjukkan sesuatu yang bawah, terus kita pilih yang di atas gitu ya, itu sudah lari gitu, itu udah menghabiskan energi kita. Nggak mungkin kita pilih utara kecuali dibikin tadi selatan utara, nah itu bisa jadi, itu artinya antonim. Makanya kita harus lihat pola apa yang diminta ya. Kalau yang diminta adalah polanya tentang menunjukkan sesuatu yang bawah, berarti kita harus mencari yang sama dengan itu. Misalnya apa dibikin utara tas, nah jadi dia menunjukkan sesuatu hal yang sama ya, ada hubungan dan pola yang sama ya antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kemudian jangan terjebak pada pola-pola yang terbalik ya. Tidak akan ada jawaban, tidak akan ada jawaban misalnya dibikin soal contohnya alat fungsi gitu. Nggak mungkin jawabannya itu kita bikin jadi fungsi dengan alat. Itu sangat jarang atau bahkan bisa dibilang tidak pernah terjadi ya. Alat fungsi itu tidak mungkin jawabannya jadi fungsi dengan alat gitu ya. Nah, teman-teman ini ya beberapa hubungan yang mungkin bisa didapat dari analogi ya. Ada hubungan sinonim ya, kayak contohnya ini tadi konveks dengan cembung ya. Nah, ini kan sama ini. Nah, di sini yang kita harus benar-benar ini ya. Ya. Ini konveks ini artinya apa? Konveks artinya cembung gitu ya. Jadi konveks cembung berarti kalau konveks dengan cembung berarti memerlukan hubungannya adalah hubungan kesamaan gitu ya. Berarti harus yang kita cari adalah hubungan kesamaan juga gitu ya. Jadi eh, kita harus cari yang mempunyai hubungan kesamaan apa. Nah, contohnya ini misalnya konkav cekung. Ya konkav itu adalah artinya cekung, berarti eh, kita pilih yang konkav ini dengan cekung ya. Jadi ada hubungan kesamaan. Ini tadi ya hubungan sinonim ya. Kemudian bisa juga hubungan antonim ya. Bisa jadi dia yang diminta adalah konveks konkav. Nah, kita harus tahu konveks konkav. Konveks itu cembung, konkav itu cekung. Berarti yang diminta adalah antonimnya. Jadi jangan kita cari lagi yang sama. Misalnya, oh konveks itu cembung, cembung dengan bulat gitu ya. Itu udah nggak masuk akal, gitu. Udah nggak masuk analoginya. Ya, kita harus tahu bahwa persamaannya adalah persamaan lawan kata. Berarti cembung dengan cekung. Ya. Nah, ini lagi hubungan fungsi, teman-teman ya, hubungan fungsi. Sendok makan. Ya. Sendok gunanya untuk makan, berarti yang diminta yang memiliki hubungan. Ya, gelas gunanya untuk minum. Ya. Hubungan sebab akibat bisa juga. Tidur, ngantuk. Ya. Kalau yang seperti ini bisa dibaca dari B-nya. Ya. Kalau kita ngantuk berarti kita perlu tidur. Ya, sebab akibat itu biasanya memang bisa dibaca kebalik. Apakah kita mau baca dari kiri ke kanannya, A dulu baru B, B, C atau ke D, atau mana yang lebih gampang untuk kita lebih mudah mengerti. Kalau saya sih mencari penyebabnya dulu, namanya juga sebab akibat gitu ya. Kalau dikasih soal seperti ini, saya akan cari dulu sebabnya. Oh, kalau kita ngantuk berarti kita perlu tidur. Ya. Kemudian kalau kita lapar, ya berarti makan, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu hubungannya seperti ini. Kemudian pengelompokan, ya. Apa ini mawar ini? Kita harus tahu, oh mawar itu apa? Oh, mawar itu adalah bagian dari bunga. Nah, jadi kita bisa tarik langsung kesimpulannya, analogi yang mobil adalah bagian dari kendaraan. Ya, ini hanya sekedar tips untuk kita biar bisa berpikir cepat gitu ya, untuk mencari hubungannya apa yang diminta. Ada juga hubungan lainnya memang. Memang kadang-kadang juga
yang lain daripada yang ini. Seperti yang saya bilang tadi ya. Ya, ada mungkin nanti pasangannya adalah pisau patung, ya, pisau patung gitu. Kesamaannya adalah hubungannya adalah sama-sama dibuat. Tetapi kita harus lihat ya, pisau itu dibuat dengan ditempa ya, sedangkan patung dibuat dengan dipahat. Nah, ini nanti teman-teman harus tahu ya, di apa hubungannya? Ini dibuat dengan apa? Patung dibuat dengan apa? Nah, nanti jawabannya itu adalah yang berhubungan dengan seperti itu juga. Memang dia mungkin sama-sama hubungannya dibuat, tetapi dibuat dengan apa dulu gitu. Ya, ya. Jadi makanya saya bilang harus banyak-banyak mengolah soal ya. Salah harus banyak membahas soal-soal, kisi-kisi soal ya. Ya, bisa juga seperti ini. Salah satu hasil olahan beras adalah nasi goreng. Ya, salah satu hasil olahan kayu adalah kursi tamu, tapi sama-sama ya mempunyai hubungannya yaitu hasil olahan. Nah, teman-teman harus lihat nanti, oh yang diminta adalah hasil olahan. Kalau hasil olahan beras adalah nasi goreng, berarti hasil kayu berarti padanannya apa? Kursi tamu, sama-sama hasil olahan, gitu ya. Nah, ini tadi yang jawabannya tadi, kertas dihitung per helai, umur dihitung per tahun ya. Jadi ada hubungan-hubungan tertentu yang bisa dihitung. Jadi banyak ya, banyak analogi-analogi yang bisa terbentuk ya dari hubungan, baik itu antonim, sinonim, fungsi, macam-macam gitu ya. Ya, jadi tidak terpaku pada hal apa yang ada di sini saja gitu ya. Ini hanya beberapa contoh yang bisa membantu teman-teman untuk eh, apa ya, semakin cepat untuk berpikirnya gitu. Oh, ini ada hubungan ini, hubungan ini gitu. Ya, tetapi jangan terpaku pada ini karena memang masih banyak hubungan-hubungan yang mungkin bisa terjadi lagi dalam analogi. Ya, nah ini eh, yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau A itu pasangannya B, berarti C pasangannya D, gitu ya. Ya, C. Kalau misalnya nih ya, ini misalnya diminta nih, A adalah bagian dari B. Berarti logika analoginya C yang dimunculkan itu yang harus kita cari adalah C itu bagian dari D ini. Nah, ini yang harus kita cari gitu. Kalau misalnya mobil itu adalah bagian dari kendaraan, berarti eh, apa? Wortel itu bagian dari apa? Oh, bagian dari buah gitu ya. Buah apa sayur gitu ya. Ya kadang apa apa sayur apa buah gitu ya. Ya, atau bayam lah, bayam itu bagian dari apa? Oh, bagian dari sayur mayur gitu ya kan. Nah, kalau ada polanya dibikin mobil kendaraan, nah ini kita harus tahu bahwa ini adalah bagian dari ini. Jadi tidak mungkin mobil kendaraan tiba-tiba jawabannya jadi sayur dengan bayam. Nah, ini tidak dapat logikanya gitu. Jadi rumusnya harus ada kesamaan dari soal yang diminta ya. Kalau ini bagian dari A, bagian dari B, berarti C bagian dari D. Sebaliknya, kalau misalnya ada soal muncul B bagian dari A, berarti C juga D harus bagian dari C. Ya, gitu dia ya. Jadi harus ada arah hubungan yang jelas ya antara ruas kiri dengan ruas kanan. Ya. Nah, kemudian perluas menjadi kalimat. Nah, ini tadi juga sudah kita singgung gitu ya, bahwa kalau kita memang perlu untuk membuat sesuatu analogi itu menjadi satu kalimat, kita harus bikin jadi kalimat. Gitu ya, teman-teman, untuk membantu kita ya. Kita harus bikin misalnya frekuensi frekuensi terjadinya gempa adalah oh jadi kita tahu oh ya frekuensi itu tentang apa gitu ya. Oke, untuk bahan eh, tentang analogi sudah selesai ya. Itu tadi sebenarnya bukan bahan sih, tapi lebih kepada tips trik untuk mengatasi atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan analogi. Gitu ya teman-teman ya.
Karena memang analogi ini memang kita harus banyak tahu tentang tips dan triknya yang kita dapat dari pengerjaan kita sendiri. Ya, karena sekali lagi saya bilang bahwa eh, analogi atau TIW ini bukan merupakan suatu hafalan. Kecuali nanti misalnya untuk soal berhitung, memang mungkin ada rumus-rumus tertentu. Tetapi yang namanya nanti analogi, silogisme, kemudian analisis, figural, nah itu kita memang lebih banyak menggunakan daya logika kita, daya nalar kita, gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita selesai karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 ya. eh, Sebelum kita nanti masuk ke kuis TIU tentang analogi, saya mau berikan lagi beberapa contoh soal ya. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Kita bisa lihat di tiga soal ini ya, ada soal analogi yang bisa teman-teman eh, baca, yang bisa teman-teman perhatikan. Soal pertama di situ disebutkan hangat, pasangannya panas ya. Ya, ya. Hangat ya, panas. Berarti ya ada satu kesamaan ya tentang suhu gitu ya, menunjukkan suhu yang akan meningkat ya, perubahan suhu yang akan meningkat ya, berarti ada peningkatan, ada hal yang akan terjadi dari yang di awal ini, dari A ini, kalau ini kita misalkan A, berarti ini B, berarti akan ada peningkatan B ini yang diperoleh dari si A ini ya, berarti akibat gitu ya, akibat dari terjadinya A dalam tempo atau dalam waktu yang tertentu atau waktu yang lama gitu ya. Kalau misalnya kita makan nasi hangat itu akan lama-lama menjadi panas gitu ya. Itu dia hubungan kesamaannya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, ini sudah ada jawabannya di sini ya. Jawabannya adalah C ya. Kalau dingin dengan banjir, analoginya tidak dapat dengan ini teman-teman ya. Ya, karena banjir belum tentu diakibatkan karena dingin, bahkan sudah jauh analoginya ya. Nggak mungkin. Gerimis nggak mungkin sejuk gitu ya. Analoginya juga sudah jauh teman-teman ya. Ya, gerimis itu bukan disebabkan oleh atau bukan peningkatan dari sejuk gitu ya. Kemudian menyengat. Kalau ini analoginya lebih kepada analogi sebab akibat sebetulnya. Ya, cuaca panas menyebabkan membuat kita menyengat gitu ya. Panas itu bisa menjadi menyengat gitu. Kalau di sini dibikin seperti itu gitu ya analoginya. Makanya harus lihat dulu soalnya apa ya. Terik dengan badai ya, ini dua hal yang berlawanan. Nggak ada ya, terik dengan badai itu dua hal yang berlawanan. Jadi adanya adalah mendung dengan hujan. Ya, hujan akan bisa terjadi ketika cuaca terus-menerus mendung, 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 nah, berakibat terjadinya hujan. Ya, ini logika secara umum atau penalaran umumnya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah hujan, ya, karena cuaca mendung yang mengakibatkan terjadinya hujan, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dua soal yang memang belum eh, saya berikan jawaban. Boleh teman-teman ya untuk mengisi waktu sisa kita sebelum kita masuk ke soal kahu nanti. Boleh teman-teman jawab untuk nomor 2 dengan nomor 3 ini ya. Ada nomor 2 dulu boleh dijawab nomor 2. Silakan. Nomor 2 C. Ya, C, 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 C. Oke ya. Ya, jadi teman-teman mulai menangkap nih, berarti bagus ya penalaran berjalan gitu ya. Jadi ada lagi C, oh ya udah.
C benar. Oke, ya jadi kita lihat bahwa ya apa ini kertas ini? Nah, ya kan hubungan apa yang diminta antara yang kedua ini? Oh, yang diminta adalah hubungan bagian. Tadi kan ada di slide kita tadi ditulis bahwa ada yang namanya nanti hubungan bagian atau sub gitu ya. Nah, kertas ya adalah bagian dari buku ya, ini logika umumnya. Di dalam buku itu pasti ada kertas-kertasnya gitu ya, kertas-kertas yang dipakai gitu ya, yang bentuk menjadi satu buku. Nah, ini kita bisa pakai untuk jawabannya. Kita akan lihat ya kan, gambar dengan lengan ini sama sekali tidak ada analoginya gitu ya. Jadi oke ya. Kemudian koran dengan tangan ya, boleh jadi kok kita membaca koran dengan menggunakan tangan, itu analoginya, tetapi tidak nyambung dengan soal yang diminta ya. Ini masuk, ini bisa nih, koran dengan tangan ini analogi tapi tidak analogi yang diminta oleh soal ya, jadi bukan ini ya. Kemudian pulpen dengan tangan. Ini juga analogi ya, kita menggunakan pulpen dengan tangan, tetapi bukan analogi bagian ini ya. Yang E tidak perlu teman-teman perhatikan gitu ya. AQ dengan cameo ya, ini tuh bahasanya saja sudah salah gitu ya. Jadi ini sudah, jadi nah, seperti ini tadi. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan ini teman-teman ya, ini nggak perlu lagi nih kita kita persoalkan gitu ya. Begitu kita lihat ini secara kaidah bahasa juga udah nggak benar, udah lewat gitu ya. Ya biar cepat jawabnya gitu ya. Yang nggak mungkin ada AQ dengan cameo itu udah nggak benar gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu ya benar C, teman-teman ya. Kuku adalah bagian dari jari ya. Jadi dia mendapatkan analogi yang sama, yaitu analogi hubungan bagian ya. Nah, ini dia ya, hubungan analogi bagian. Jadi sama dia, jadi benar. Oke, nomor 3. Silakan teman-teman. Oke. C, 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 ada yang jawab D satu ya. Oke, ada yang jawab B. Oke, baik. Ya, kita lihat penalarannya, analoginya ya. Nah, teman-teman perlu juga tahu ya, eh, ada dua kata yang sama di sini. Nah, jangan terjebak di sini ya, ya teman-teman ya. Jangan terjebak di sini. Karat yang dimaksud dengan yang ini di soal yaitu beda dengan karat yang ada pada jawaban D. Kalau besi dengan karat yang ini analoginya adalah ini masuk pada besi itu bisa karatan atau efek ya, akibat ya, akibat efek ya, atau hal yang dapat terjadi dari sesuatu benda ya, besi itu bisa menjadi karat ya, makanya ada bilang besi berkarat. Tetapi teman-teman yang perlu teman-teman tahu, karat yang ini bukan tentang akibat, tetapi ini menunjukkan tentang kesatuan ya, atau ukuran ya. Teman-teman bisa bilang satuan atau ukuran ya, ukuran ya. Nah, di sini ini itu menunjukkan pada ukuran ya, contohnya 24 karat ya, 10 karat ya. Jadi dia menunjukkan tentang kemurnian atau ya kemurnian dari biasanya permata, berlian, emas atau semacam itu ya. Jadi menunjukkan ukuran kemurnian gitu ya. Nah, jadi dari situ teman-teman udah bisa langsung tahu ya kan. Nah, doa Ustadz ini tidak ada analoginya sama sekali gitu ya. Ya, mungkin analoginya doa dibawakan oleh ustadz gitu, tapi tidak nyambung dengan apa yang diberikan soal. Kemudian siswa buku, mungkin tadi ada juga yang menjawab ini. Siswa ya buku bisa menjadi analogi, yaitu di mana siswa itu pasti membawa buku, tetapi bukan analogi yang diminta oleh soal gitu ya. Karena yang diminta soal itu adalah hubungan satuan ya, hubungan satuan dari sesuatu hal gitu ya. Ya. Kalau ini adalah hubungan apa ya bilangnya, hubungan peristiwa. Jadi kalau siswa itu kalau dia mengaku sebagai siswa ya pasti dia akan membawa buku ke sekolah gitu ya.
ya. Jadi bukan ini. Kemudian ini tadi udah jelas salah ya, karena memang pengertiannya sudah beda. Kemudian kayu dengan pengrajin, kayu dengan pengrajin juga bukan ini karena tidak ada hubungan satuannya. Nah, jadi yang menjawab C ya sudah tepat ya. Jadi eh, bensin ya hitungannya adalah berapa galon bensin yang dibutuhkan. Jadi satuan atau ukuran. Ya, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi eh, tips, trik dan juga beberapa contoh soal yang bisa eh, teman-teman dapatkan gitu ya eh, di dalam tes analogi. Oke, kemudian sebentar lagi minta waktu lagi sebentar. Ini ada yang eh, tiga. Nah ini ya teman-teman bisa lihat nih ya A B C berarti dia D E F-nya ya. Murid buku perpustakaan ya. Berarti analoginya adalah ah, apa nih analogi apa nih yang diminta di sini gitu ya. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke. Oke. Ya, kita mainkan analoginya ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab ya, kurang lebih ada yang jawab B atau C ya. Ya, oke. Yuk, kita mainkan analoginya. Analoginya adalah murid ya buku perpustakaan. Ya, perpustakaan itu adalah tempat menyimpan buku yang bisa dipinjam oleh murid, gitu ya kan? Berarti ada hubungan sebab akibat, hubungan peristiwa, ya, hubungan peristiwa dan bagian di mana ya buku itu merupakan bagian dari yang ada di perpustakaan, ya kan? Ada bagiannya, ya kan? Buku itu umumnya terdapat di perpustakaan dan buku bisa dipinjam oleh murid. Jadi murid meminjam buku di perpustakaan. Ya gitu ya jadinya murid meminjam buku di perpustakaan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang A ini ya seperti yang saya bilang tadi ini jawabannya kalau kita tidak ini ya kita bisa terkecoh dengan ini. Bisa jadi anak bermain kelereng di rumah. Tapi yang perlu kita pastikan masa anak mau bermain kelereng di rumah gitu ya. Kalau bermain kelereng itu ya umumnya kan logikanya ya di luar rumah gitu ya. Masa main kelereng di rumah gitu. Ya bisa aja dibilang kalau hujan gitu ya. Tapi kan ini logika secara umum penalaran gitu ya. Nah, jadi tidak bukan sesuatu logika umum jika ada yang bermain kelereng tetapi di dalam rumah gitu. Dan juga ini tadi adalah hubungan peminjaman apa? Hubungan peristiwanya peminjam gitu ya. Nah, jadi ini tidak sesuai dengan apa yang diminta soal ya. Kemudian orang tua anak ibu ini analoginya adalah analogi bagian ya. Orang tua ya punya anak, anak punya ibu ini analogi subbagian sebetulnya ya, tapi tidak eh, apa ya, tidak sesuai dengan apa yang diminta gitu ya dengan soal. Kemudian pembeli makanan gudang. Ini kayaknya sih logikanya udah nggak dapat gitu ya apa hubungannya pembeli makanan gudang ya kan. Kemudian dosen mahasiswa kuliah analoginya tapi tidak sesuai dengan yang diminta di atas gitu ya. Mungkin bisa menjadi analogi yang lain. Nah benar jawabannya tadi yang menjawab B itu ya, ya. Jadi nasabah ya, nasabah meminjam uang di bank ya. Uang itu bagian dari yang ada di bank karena secara umum orang simpan pinjam uang itu dilakukan di bank ya. Kemudian uang bisa dipinjam oleh si nasabah. Jadi seperti itu. Nasabah meminjam uang di bank sama dengan murid meminjam buku dari perpustakaan ya. Jadi itu dia jawabannya ya. Jadi eh, itu dia teman-teman yang bisa saya berikan malam hari ini ya. Thank you buat yang sudah berpartisipasi ya. Thank you buat yang sudah mau ikut
join dan ikut menjawab beberapa pertanyaan yang sudah beberapa soal yang ada di sini, yang mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya dalam hal analogi ya. Makanya, tapi seperti yang saya bilang lagi, sekali lagi teman-teman, tolong dipastikan bahwa harus ada membahas soal-soal yang lebih lagi. Ini hanya sekedar eh, sekian persen, hanya sekedar sedikit yang bisa kita pelajari di malam hari ini karena memang keterbatasan waktu juga. Ya, jadi teman-teman, ayo semangat dalam menghadapi CPNS-nya ya. Perbanyak lagi latihan-latihan analogi yang seperti ini, perluas lagi kemampuan penalarannya ya. Kita harus pakai nalar-nalar itu kemana gitu, logikanya apa yang dibutuhkan oleh soalnya. Dan satu teman-teman, jangan pernah lari dari soal ya. Bisa analogi itu terbentuk dengan yang lain-lain seperti ini tadi yang saya bilang ya, anak kelereng di rumah, ini bisa analogi tetapi tidak sesuai dengan analogi yang diminta oleh soal ya. Jadi tetap fokus ya, berpedoman pada soal yang diminta ya teman-teman ya. Itu yang bisa saya berikan malam hari ini untuk materi tentang analogi ya. Besok jika tidak ada halangan, kita akan kembali lagi dalam materi view yang lain, yaitu silogisme gitu ya. Oke, sebelum saya serahkan kepada apa admin, kira-kira gimana teman-teman? Apa ada yang kurang jelas dari penyampaian saya tadi? Boleh disampaikan. Kalau tidak, saya bisa kembalikan ke admin. Oke, silakan. Saya kembalikan ke admin. Halo, selamat malam kawan-kawan. Masih menyimak ya? Masih Bang. Ya. Kasih aplaus dulu untuk Bang Jetro yang telah memberikan materi malam ini. Terima kasih Bang Jetro atas materi analogi malam ini. Eh, Sebelum kita ke kuis Kahoot sebentar, mohon izin kepada yang baru join. Saya lihat ada 2 orang nih. Mohon kalau bisa di on cam, Mas Adi Jun sama Mbak Asih nih. Iya Coach. Ya, Salam kenal. salam kenal, selamat bergabung. Izin untuk perkenalan diri kalau bisa, nama, lulusan apa, terus rencana ikut apa namanya CPNS instansi apa. Boleh Mbak Asih, silakan. Oke, saya salam kenal buat teman-teman juga. Nama saya Asih, panggil aja Asih. Dari Lampung, ikut ini dari teman juga sih, dari Adi Jun. Oh, barengan ya? Iya, Oke. Tadi nyimaknya sudah di pertengahan ya? iya. Oke, oke. Nanti eh, kita kan sudah masuk minggu kedua nih. Minggu pertama kemarin materi TWK, minggu kedua ini TIU, minggu ketiga TKP. Nanti minggu keempat TWK lagi, tapi dengan submateri yang berbeda. Minggu kemarin TWK submaterinya sudah Pancasila, UUD 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang menyampaikan masing-masing materi nanti ada beberapa orang, coach. Malam kemarin itu Bang Rey, malam ini Bang Jitro, nanti eh, TKP itu ada Kak Elisa, nanti dia juga di TIU juga, Bang Jitro juga di TKP juga. Oke ya, disimak aja mengikuti untuk yang baru join, Mas Adi Jun sama Mbak Asih.
Ini biar kita refresh sekaligus menguji apa yang udah kita dengarkan dari Bang Jetro. Kawan-kawan minta tolong di HP-nya dibuka browsernya, boleh Google Chrome atau eh, Mozilla Firefox. Udah. Nah, nanti buka di saya share di ini ya, di chat linknya. Boleh diklik langsung di situ. Nah, nanti kalau diminta PIN, silakan masukkan PIN. Saya share di chat lagi ya. Sudah bisa? Oh ya, nanti kalau diminta masukkan nickname, masukkan nama nama masing-masing kawan-kawan. Ada yang sudah bisa join belum? Baru 3 orang ya. Oh ya, ada batas permainan nih kayaknya. Oke, oke, kita coba 3 orang dulu ya. Yang baru masuk nih. Nah, ada Anissa, Nanda, sama Kevin nanti. Habis ini kita coba 3 orang lagi. Oke, saya start ya. Agar bersiap-siap. Boleh dimulai kalau di layarnya sudah muncul untuk pilihan jawaban. Ya, yang jawaban betulnya adalah bolos. Absen itu artinya ketidakhadiran, bukan hadir. Kalau hadir tuh presensi biasanya. Jadi yang betul, jawab betul kita lihat Kevin. Thank you Kevin. Untuk yang lain, kita soal selanjutnya. Jadi selain kecepatan menjawab juga berpengaruh ya.
Ya, jawaban yang betul penguapan evaporasi. Halo, kedengaran nggak suara? Beneran Kak, Bisa kelihatan nggak layar soalnya? kelihatan. Enggak Bang, enggak kelihatan. Layarnya di zoom. Nah, kalau di layar HP, kalau di layar HP-nya kawan-kawan itu hanya pilihan segitiga merah hijau itu untuk pilihan jawaban. Jadi soalnya lihat di zoom. Kalau Oh iya, di browsernya itu hanya apa? Hanya jawaban. pilihan jawaban aja. Nah, jadi sebenarnya bagusnya di laptop atau komputer lihat soal, di HP itu untuk ngetik jawaban. Ini supaya interaktif aja. Oke, bisa dilanjut ya? Bisa. Oke, oke. Yang lain nanti mengikuti ya. Nah, untuk acuh ini, simbol seperti ini biasanya lawan kata. Nah, acuh itu artinya tidak peduli. Berarti lawan katanya perhatian. Oke ya, kita lihat jawaban. Masih Kevin di atas. Ada yang jawab kalah, ada yang jawab juara. Atrofi ini artinya itu pengecilan ya. Jadi lawan kata dari pengecilan ini adalah pembesaran. Belum ada yang betul ya. Masih Kevin yang di atas. Lanjut soal kelima. Ya, jawabannya pohon, betul sekali. Jadi tangan itu bagian dari tubuh dan dahan itu bagian dari pohon. Ya, Kevin. Nah, ini soal keenam. Ya, yang betul adalah duda. Jadi kuman itu kalau dia tidak ada kuman berarti steril. Nah, kalau tidak ada istri berarti duda.
Seperti itu. Nextnya, nah ini soal sinonim. Ya, Tolan itu sahabat. Ya, Kevin. Ya, gulita ini artinya sangat-sangat gelap. Jadi kata kata yang ditambahkan untuk menerangkan arti gelap yang sangat-sangat gelap. Lawannya benderang, terang benderang seperti itu. Ya, doanya betul. Yang lain kalau mau coba jawab di chat boleh silakan. Ya, ultima ini puncaknya lah gitu atau akhir misalnya. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Ya, oke ya kawan-kawan. Jadi itu tadi sekilas game kita. Untuk pemain tadi maksimal memang baru 3. Nanti kita coba gunakan yang bisa lebih dari 3 nanti. Nah, jadi kawan-kawan juga bisa interaktif, tidak hanya satu arah. Ya, silakan Mbak Filia.
Oh ya, tadi untuk yang soal ultima itu kan artinya puncak atau akhir. Itu tadi jawabannya awal. Tanda tanda soal tadi kan tanda antonim itu lawan kata itu. Makasih koreksinya untuk Mbak Filia dan Bang Kevin. Oke ya. Eh, kawan-kawan semua, untuk malam ini materi mungkin cukup sampai di sini. Nanti besok dilanjutkan lagi Bang Jetro dengan materi silogisme. Kawan-kawan yang baru join tadi, untuk besok kita mulai jam 8 seperti biasa, maksimal setengah 10. Eh, Senin, Selasa, Rabu, terus hari Kamis kita mengerjakan soal secara mandiri untuk Zoom-nya off. Nanti ketemu lagi Jumat, pembahasan soal yang sudah dibagikan nanti di hari Jumat. Oke, dari saya sekian. Untuk kita kembalikan ke admin, kalau ada tambahan langsung ditutup admin nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alfarisi atas kuis kahotnya. Oke, teman-teman semuanya, eh, untuk malam ini kita coba nanti akan uji coba terus kahotnya ya, mungkin kuis-kuisnya biar teman-teman terus dilatih ya. Dan seperti pernah kita sampaikan sebelumnya, Coach Ray pernah bilang eh, setiap pembelajaran itu harus ada tahapan atau target waktunya. Jadi dari sekian peserta ini atau teman-teman ini, teman-teman udah buat belum nih timeline untuk belajarnya gitu loh. Halo? Belum, Coach. Jadi eh, kami yang sudah duluan punya NIP ya, bukan menggurui sih sebenarnya. Duluan punya NIP dari teman-teman, eh, kami punya istilahnya punya waktu dan eh, target ya, di mana kami tuh harus, oh minggu ini saya harus bisa di materi ini. Nah, pada saat coachnya memberikan materi ini, teman-teman harus gencar juga belajar mandiri di mana latihan soal itu. Eh, dari kami mungkin ada beberapa materi dan soal, tapi belajar mandiri itu wajib teman-teman ya. Jangan sampai hanya mengandalkan dari kita karena ya kita juga sebelumnya latihannya juga seperti itu. Oh, ini harus harus kuat di sini nih gitu, harus belajar di sini nih gitu. Jadi tips kita ya kita buat timeline sampai nanti menjelang hari H. Kalau nggak salah kan awal November ya teman-teman ya kita untuk tes SKD-nya khusus yang CPNS mungkin ya atau P3K. Nah, di mana waktu ini sangat berharga nih, nggak nyampe 2 bulan lagi, teman-teman sudah harus berjuang. Nah, berbeda dengan zaman kami dulu, 2019 ya kan, ada yang 2021, bahwa pada saat kita pendaftaran dijelaskan waktu tesnya itu sekian bulan gitu loh. Contoh kayak yang 2021 itu pembukaannya di awal Juni gitu ya. Kemudian tesnya itu malah ada yang di akhir Oktober. Jadi spare waktunya masih banyak sekali. Nah, untuk tahun ini dari Menpan RB terutama dilempar lagi ke BKN, pembukaan itu nanti tanggal 17. Ada 6 hari lagi nih. Nah, tapi waktu kita kalau kita menunggu tanggal 17 itu sudah beberapa materi yang akan terlewati. Makanya di sini kita langsung buat timeline, teman-teman juga kejar gitu loh. Cari soal-soal yang kalau bisa, kalau memang ada yang
kurang bisa dipahami, boleh lempar di grup nanti ya. Misalnya, Coach, saya minta bantuan dong soal ini, gimana ya caranya. Nanti kalau misalnya kan coachnya udah pada kerja semua nih, terutama di instansi pemerintahan gitu ya. Kalau siang itu coachnya nggak bisa, mungkin malam pada saat pembahasan coachnya bisa bahas. Atau sorenya coachnya bisa singgung-singgung sedikit gitu, seperti itu. Jadi eh, ada interaksi antara teman-teman dengan coach. Kalau cuman ngandelin coachnya jelasin, kemudian nggak ada sedikit pun ini, itu mohon maaf akan sangat ini ya, nggak ada ilmu yang akan terserap kalau kita nggak akan nyoba gitu, seperti itu. Ya, oke teman-teman, besok masih ada materi tentang TIU ya. Besok seperti biasa jam 8. Kalau bisa diusahakan sudah siap gitu ya. Saran saya sih kalau terkait untuk belajar via Zoom ini, teman-teman sisihkan waktunya gitu ya, terutama eh, kalau mungkin ada yang sudah berkeluarga atau apa, mungkin bisa disampaikan ke pasangannya, atau yang belum berkeluarga mungkin bisa fokuskan waktunya untuk jam 8 malam sampai jam 9 atau maksimal setengah 10 itu tidak diganggu seperti dulu, tidak diganggu dulu. Nah, bila perlu ada coretan atau catatan, karena kan kalau materi ini yang dirangkum sama coach dan beberapa referensi, mungkin ada lagi yang penting di dalam itu, teman-teman juga bila perlu ada catatan seperti itu. Oke, sekian dari admin ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Semoga semuanya sehat ya. Eh, Diharapkan besok hadir tepat waktu gitu ya. Sambil kalau mungkin ada jaringan internetnya yang kurang lancar, usahakan dicari yang di tempat lancar atau dipindah tempat kayak atau apa, karena ketika coach lagi mengajar suaranya putus-putus itu sangat mengganggu seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanya ke admin? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Semoga sehat semuanya ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti tanggal 17 semua formasi yang kita harapkan keluar dari BKN dan kita tinggal siap bertarung untuk memperebutkan NIP ya teman-teman ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Coach.